warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan tugas 2.1.A.8, koneksi antar materi modul 2.1. Dengan fasilitator Ibu Kurniati Sayutami dan pengajar praktik Bapak Nova Haryono. Saya adalah Yuni Sulistiawati SPD, Unit Kerja SDN Kebon Melati 2. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 8, Kota Cirebon. Dalam pemaparan koneksi antar materi modul 2.1, ada beberapa yang akan saya sampaikan. Berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan pembelajaran diferensiasi. Yang kedua, pembelajaran diferensiasi dapat dilakukan di kelas. Yang ketiga, pembelajaran diferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Dan yang keempat, kaitan materi modul 2.1 dengan modul lainnya yang telah saya pelajari. Baiklah, yang pertama, apa yang dimaksud dengan pembelajaran diferensiasi? Pembelajaran diferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Yang kedua, pembelajaran diferensiasi dapat dilakukan di kelas. Benar sekali, dan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran. Kedua, memetakan kebutuhan belajar berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil murid. Yang ketiga, menciptakan suasana belajar yang kolaboratif dan positif. Yang keempat, melakukan penilaian yang berkelanjutan atau ongoing assessment. Yang kelima, melakukan diferensiasi konten, produk, dan proses. Pertanyaan pemantik yang ketiga, pembelajaran diferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Pembelajaran diferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal, dikarenakan pembelajaran berdiferensiasi berpihak pada murid, menciptakan lingkungan belajar yang positif, kolaboratif, dan saling menghargai, serta adanya strategi pembelajaran yang didasari oleh kebutuhan murid, meliputi kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Selanjutnya, dalam rangka pembelajaran diferensiasi, ada 3 strategi pembelajaran dalam berdiferensiasi. Di antaranya yang ke-1, diferensiasi konten, yaitu mendiferensiasikan materi pembelajaran kepada murid berdasarkan kebutuhan. Dilihat dari kesiapan belajar murid secara konkret, abstrak, minat belajar murid dengan mempersiapkan topik atau materi sesuai minat siswa, profil belajar siswa sesuai gaya belajar, audio, visual, atau kinestetik. Yang kedua adalah diferensiasi proses, yaitu usaha untuk membantu murid memahami materi pembelajaran dengan memberi beberapa kegiatan atau scaffolding sesuai dengan kebutuhan murid. Dan yang terakhir, yang ketiga, dalam strategi pembelajaran berdiferensiasi yaitu diferensiasi produk, yaitu berupa tagihan atau hasil yang diharapkan dari murid setelah proses pembelajaran, baik berupa hasil tes, presentasi, atau diskusi, pertunjukan, pidato, diagram, dan lainnya, yang mencerminkan pemahaman murid dari tujuan yang diharapkan dalam pembelajaran. Pembelajaran diferensiasi dapat memenuhi kebutuhan murid terlebih dahulu dengan cara mengidentifikasi kebutuhan murid, yaitu dari kesiapan belajar murid, lambat atau cepat, konkret atau abstrak, mandiri atau perlu bantuan, kemudian minat murid, dan profil belajar murid yang meliputi gaya belajar, latar belakang, dan kecerdasan.
Kesiapan belajar murid atau readiness adalah kapasitas untuk mempelajari materi baru yang diibaratkan seperti the equalizer, dari yang bersifat mendasar menuju yang bersifat transformatif, konkret ke abstrak, sederhana ke kompleks, terstruktur ke terbuka, open-ended, tergantung ke mandiri, dan lambat menjadi cepat. Sedangkan dalam minat belajar, maka terdapat cocokan, yaitu mencari kecocokan antara minat murid dengan tujuan pembelajaran. Koneksikan berarti menunjukkan koneksi antar materi pembelajaran. Selanjutnya adalah jembatani, yaitu menjembatani pengetahuan awal dengan pengetahuan baru. Dan yang terakhir adalah motivasi, yang memungkinkan tumbuhnya motivasi murid. Selanjutnya, dalam profil belajar murid, maka perlu mengidentifikasi lingkungan belajar, misalnya terkait dengan suhu ruangan, tingkat kebisingan, jumlah cahaya, kemudian pengaruh budaya dari santai menjadi terstruktur, pendiam ke ekspresif, personal ke impersonal, gaya belajar murid juga dengan mengidentifikasikan, yaitu bisa visual, belajar dengan melihat, auditory, belajar dengan mendengarkan, kinestetik, belajar sambil melakukan, kecerdasan majemuk, multiple intelligence, visual ke spasial, musikal, bodily, kinestetik, logik, matematika. Selanjutnya pertanyaan pemantik yang keempat. Kaitan materi modul 2.1 dengan modul lainnya yang telah saya pelajari, yaitu berkaitan dengan modul 1.1 tentang filosofis Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya tentang modul 1.2 berkaitan dengan nilai dan peran guru penggerak. Kemudian modul 1.3 dengan visi guru penggerak. Dan yang terakhir modul 1.4 berkaitan dengan budaya positif. Baiklah, untuk kaitan materi modul 2.1 dengan modul 1.1 berkaitan dengan filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Bahwasannya, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi dapat mewujudkan merdeka belajar. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntut anak sesuai kodrat alam dan zaman dengan berpihak pada anak, sesuai perkembangan minat, bakat, dan potensi anak. Hal ini berkaitan erat dengan pembelajaran diferensiasi, yang bertujuan memberikan pembelajaran kepada anak dengan cara memetakan kebutuhan murid sesuai kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar anak. Selanjutnya, kaitan materi 2.1 dengan modul 1.2 berkaitan dengan nilai dan peran guru penggerak. Bahwasannya, pembelajaran berdiferensi dapat mewujudkan merdeka belajar apabila guru penggerak telah memiliki nilai guru penggerak dan menerapkan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak meliputi mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Sementara peran guru penggerak itu meliputi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Selanjutnya kaitan materi modul 2.1 dengan modul 1.3 yaitu visi guru penggerak. Bahwasannya seorang guru penggerak tentunya memiliki visi untuk mewujudkan merdeka belajar yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dengan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada anak yang selaras dengan pembelajaran berdiferensiasi, menyesuaikan kebutuhan belajar anak berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa. Selanjutnya, untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi, guru penggerak harus mampu berkolaborasi dan mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki oleh sekolah,
sehingga mampu mendukung terwujudnya visi dan mendukung perkembangan murid berdasarkan pemetaan kebutuhan murid. Selanjutnya kaitan materi modul 2.1 dengan modul 1.4 berkaitan dengan budaya positif. Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Lingkungan belajar yang mendukung diferensiasi dibangun dengan menerapkan budaya positif, yaitu yang pertama, komunitas belajar setiap orang di dalam kelas akan menyambut dan merasa disambut oleh orang lain. Yang kedua, setiap orang di dalam kelas saling menghargai. Yang ketiga, murid merasa aman, menciptakan murid berani dalam mengemukakan pendapat. Selanjutnya yang keempat, ada harapan bagi pertumbuhan yang ditunjukkan murid. Pertumbuhan setiap murid berbeda-beda walaupun hanya sedikit, guru tetap mengapresiasinya. Yang kelima, guru mengajak murid untuk mencapai kesuksesan. Pengalaman belajar mendorong murid lebih cepat, sedikit melampaui apa yang telah dikuasainya. Guru memberikan dukungan sehingga murid tidak merasa frustasi, tetapi mencapai kesuksesan. Yang keenam, adanya bentuk keadilan dalam bentuk nyata. Semua murid berhak mendapatkan perlakuan yang sama di dalam kelas. Selanjutnya, yang ke-7, yaitu guru berkolaborasi dengan murid untuk mencapai pertumbuhan dan kesuksesan bersama. Adanya tanggung jawab masing-masing agar pembentukan dan tercipta kelas yang efektif. Guru sebagai pemimpin kelas memiliki peran sangat penting dalam mengembangkan lingkungan belajar yang positif. Demikianlah materi yang saya sampaikan kaitan modul 2.1 dengan modul yang telah saya pelajari. Guru penggerak selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Demikian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.